umatnya adalah yang terbaik akhlaknya yang terbaik. Siapa saja yang terbaik di antara kita akhlaknya, maka dialah yang paling sempurna di sana. Bahkan Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ayyukum minna afdal. Orang mukmin mana ya Rasulullah yang paling sempurna? Rasulullah tidak mengatakan yang paling banyak sholat, yang paling banyak puasa, yang paling banyak sedekah dan zakat, tidak tahu. Karena orang mukmin pasti sholat, pasti puasa, pasti zakat, pasti. Tetapi Rasulullah mengatakan, jika kaum mukmin berkumpul dalam tempat, siapa di antara mereka yang paling istimewa di sisi Allah? Ternyata kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik, yang paling beretika di antara mereka, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Rasulullah SAW juga mengakui kita sebagai manusia pasti di dalam ini memiliki kekurangan, memiliki kesilapan ketika bermuamalah di antara sesama manusia. Namun yang terbaik di antara kita bukan yang hanya saja buruk akhlaknya, tetapi yang terbaik adalah mereka yang ketika tahu akhlaknya buruk yang berusaha memperbaiki. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku menjamin sebuah istana di surga. Ana za'imun fi baitin fi a'lal jannah. Aku jamin sebuah istana di atas surga, bukan di dalam surga, tetapi sebuah istana di atas surga. Liman hasana khuluqan. Bagi siapa yang terus-menerus berusaha memperbaiki kualitas akhlak. Ketika dia diingatkan, Anda tidak berakhlak, dia sadar dan dia terima akhlak itu, dia berusaha memperbaikinya. Jamin oleh Rasulullah sebuah istana. Ketika orang mengetahui, mengintrospeksi, ternyata perilakunya, adatnya, etikanya, akhlaknya tidak baik dengan sesama manusia, dan dia terus memperbaiki introspeksi sampai akhir hayatnya, maka dijamin oleh Nabi sebuah istana di atas ini. Rasulullah, pertanyaannya adalah, apa indikator seseorang itu dalam berakhlak mulia? Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 ciri seseorang disebut mulia akhlak, baik akhlak. Yang pertama adalah waqful wajhi. Orang yang berakhlak mulia adalah wajahnya penuh dengan persahabatan, penuh senyuman. Seseorang yang menampakkan wajah persahabatan, wajah persaudaraan, maka saat itu sebenarnya dia ingin mengatakan, kalian aman di dekatku, kalian tidak akan celaka di dekatku. Inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqiya akhaka biwajhin talaq. Jangan kamu remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berbeda. Jangan remehkan senyuman kaum muslimin, walaupun hanya sekedar bertemu, berpapasan, selawatan dengan saudara kita muslim lainnya, karena ini adalah indikator seseorang berakhlak mulia. Yang kedua kaum muslimin, ini orang yang berakhlak mulia itu adalah badlul nida, badlul ma'ruf. Orang yang berakhlak mulia kata Abdullah bin Mubarak adalah dia yang senang dengan panggilan-panggilan kebaikan, murah hatinya, selalu terdepan ketika beramal, berbuat baik, mensupport perbuatan-perbuatan di mana tempat ada kebaikan di dalamnya, tidak mempersulit kebaikan-kebaikan, mensupport hal-hal di mana Allah dan Rasulnya diingatkan. Ini orang berakhlak mulia, senang dengan kemanfaatan, kemaslahatan, senang dengan perilaku dan baik, mendamaikan dan sebagainya. Ini adalah ciri orang yang berakhlak mulia. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, tugas kita tidak hanya soleh, tetapi muslim. Soleh untuk diri pribadi, tetapi juga mensolehkan orang lain. Dengan cara apa? Salah satunya adalah mensupport program-program kebaikan. Hal-hal di mana Allah dan Rasulnya, kitab-kitabnya dakwahkan, disebutkan, maka itu termasuk ciri orang yang berakhlak mulia. Yang terakhir kaum muslimin
Utsaimin rahimahullah, Abdullah bin Mubarak menyebutkan ciri orang berakhlak mulia adalah al-kafu anil adab. Mereka tidak boleh, dia tidak mengganggu, dia tidak menyakiti kesalahan, entah dengan lisannya ataupun dengan tangannya. Ini yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Muslimu man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu adalah yang disebut dengan muslim, yang benar-benar muslim kata Nabi adalah ketika muslim lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ketika tidak ada orang muslim yang selamat dari mulut kita, ancaman kita, wajahan dan kemarahan kita, hibah dan fitnah kita, maka jangan mengaku sebagai seorang muslim. Allah dan Rasulnya tidak mengakui keislaman seseorang yang menyakiti saudaranya dengan lisannya. Kemudian muslim sejati selain menjaga muslim lainnya dari lisannya, tapi juga menjaga muslim lainnya dari tangannya, dari gangguan-gangguannya, kezaliman-kezalimannya. Bahkan ini adalah satu perbuatan yang kelak paling dahsyat akan menghabisi seluruh amal-amalnya ketika diminta bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dengan para sahabat, agar dulu kami bukti siapakah di antara kalian yang tahu, siapakah orang-orang yang bangkrut. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah man laisa lahu dinar wa la mata. Orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki emas, tidak memiliki berbekal. Maka kata Nabi, bukan orang yang bangkrut adalah yu'ta yawmal qiyamah bi sholatin wa zakatin bi siyamin. Orang yang datang pada hari kiamat, dia membawa pahala zakat, pahala puasa dan pahala lainnya. Tetapi juga syatama hadza wa akala nasahada wa zalama nasahada. Tapi dia juga tidak hanya membawa amalan-amalan sholat, amalan-amalan zakat, amalan-amalan lainnya. Dia juga membawa kezaliman dengan manusia. Pernah memakan harta manusia. Dia pernah menyakiti manusia. Maka kata Rasulullah SAW, orang-orang yang pernah dia sakiti, dizalimi, diambil hartanya, maka akan meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Maka orang itu akan membayar dengan amalan-amalan yang dia bawa, berupa sholat, zakat, puasa yang dia kerjakan selama hidupnya. Namun seandainya amal tersebut habis, maka dosa orang yang berbuat itu akan diberikan kepadanya. Inilah orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut dari dunia nanti. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan sebalikkan akhlak dengan sesama manusia. Bukalah hati kita, bukalah pintu hati kita, agar kita menerima dan mengakui setiap kekurangan-kekurangan di dalam diri kita, dan kembali kita memperbaiki setiap akhlak dan pribadi kita. Karena kita yakin Rasulullah menjadi sebuah istana dalam surga bagi orang-orang yang memperbaiki akhlak. Maka wajar Nabi mengatakan perkara yang paling banyak membuat manusia di surga selain dari takwa, hubungan dengan Allah, tetapi juga adalah hubungan baik dengan sesama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kelembutan hati, memberikan kita akal pikiran yang serta